Pertandingan Porprov usia U21 ya. Jadi ada usia 21 pertandingan Porprov. Kalau saya pribadi ya, untuk kejuaraan atau pertandingan Porprov usianya dibatasi, saya kurang setuju loh. Ini saya pribadi ya. Saya pribadi kurang setuju. Mungkin di setiap daerah punya alasan tersendiri ya. Mungkin katanya biar menjaring atlet muda, biar menjaring atlet-atlet yang baru supaya berpotensi lagi menyaingin para seniornya, biar mental atletnya lebih naik lagi, lebih berani lagi dengan tahapan-tahapan tertentu. Tapi apapun alasan itu, bagi saya pribadi saya kurang setuju ketika pertandingan Porprov itu dibatasi umur. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya akan membahas tentang Porprov U21, U23, U25. Setuju atau tidak? Nah, ini pandangan saya. Jadi saya akan membahas secara pandangan saya. Teman-teman silahkan berkomentar bagaimana opini dan pendapat kalian. Pertandingan Porprov usia U21 ya. Jadi ada usia 21 pertandingan Porprov. Kalau saya pribadi ya, untuk kejuaraan atau pertandingan Porprov usianya dibatasi, saya kurang setuju loh. Ini saya pribadi ya. Saya pribadi kurang setuju. Lebih baik Porprov itu acuannya tetap ke PON. Umur PON itu berapa? 35. Di peraturan terbaru malah umur untuk pertandingan PON bahkan internasional itu 45. Ya mungkin kalau umur segitu sudah tidak sekuat dulu ya. Tapi kalau mau turun ya silakan aja. Nah, kenapa saya kurang setuju dengan pertandingan Porprov usia muda? Ya apapun itu mungkin di setiap daerah punya alasan tersendiri ya. Mungkin katanya biar menjaring atlet muda, biar menjaring atlet-atlet yang baru supaya berpotensi lagi menyaingin para seniornya, biar mental atletnya lebih naik lagi, lebih berani lagi dengan tahapan-tahapan tertentu. Tapi apapun alasan itu, bagi saya pribadi saya kurang setuju ketika pertandingan Porprov itu dibatasi umur. Kenapa? Karena kan Porprov tujuannya prapon dan pon. Jadi ketika pertandingan Porprov ya memang umurnya harus pertandingan seusianya PON atau prapon ya. Jadi tidak ada tahapan seleksi lagi, udah Porprov itu untuk mewakili daerah tersebut, udah mewakili prapon, menang PON ya. Kalau alasannya ingin menjaring atlet muda ya, ingin menaikkan jam terbang para atlet-atlet muda, atlet junior, ya adakan kejuaraan U21, U23, U25 ya. Jangan ganggu di Porprovnya. Misalkan adakan pertandingan kejuaraan daerah usia U25 ke bawah. Adakan kejuaraan tersebut kalau memang pengen menjaring atlet mudanya. Kan kalau di pelajar sudah ada kejuaraan-kejuaraannya, kayak Popda di pelajar ya, O2SN, semua ada tahapannya. Nah, kalau memang di Porprov, saya pribadi lebih suka sesuai usianya dengan PON ya, karena tidak mengganggu PON lagi. Nanti sudah ada Porprov usia U21, U25 yang menang, baru diseleksiin dengan yang tua-tua. Jadi dua kali kerjaan. Kan semuanya melalui proses itu. Ada yang bilang juga, kalau kayak gitu juniornya tidak akan berkembang dong ya, mental juniornya tidak akan naik. Nah, ini salahnya. Pola pikir seperti ini harus kita rubah ya. Kita sebelum jadi atlet nasional ya, sebelum jadi senior, dikatakanlah atlet senior, kita juga jadi atlet junior, atlet daerah. Kita juga melawan yang senior juga. Bukan berarti ketika kita atlet nasional langsung jadi nasional, enggak. Kita melalui proses ya. Kita melawan para senior, kita juga melawan atlet-atlet nasional. Itu kita lalui. Kalau junior sudah mempunyai mindset ya, mempunyai pikiran takut ketemu seniornya, kapan akan berkembang? Tidak akan berkembang kalau seperti itu terus.
Jadi memang justru kita harus berambisi, kita harus bertemu, bahkan kita harus mengalahkan para senior kita. Bahkan kita harus mengalahkan para juara-juara tersebut. Kalau tidak mau bertemu juara, kapan kita jadi juaranya? Ya. Mereka juga sebelum jadi atlet nasional, mereka mengalahkan para atlet nasional. Ya. Adanya atlet pelatnas sekarang karena dia mengalahkan atlet pelatnas sebelumnya. Adanya juara nasional sekarang karena dia mengalahkan juara nasional sebelumnya. Ya. Di pencak silat ini, itu olahraga tidak terukur. Tidak ada yang kekal menjadi juara kalau dia tidak tetap latihan menjaga performanya dia. Jadi nggak ada yang kekal. Ya. Yang atlet nasional atau atlet senior pun belum tentu dia latihan terus. Ya. Banyak kejadian yang saya lihat juga di Porprov Jabar kemarin, atlet-atlet daerahnya bagus-bagus banget. Bahkan ada yang mengalahkan atlet senior, atlet nasional. Ada. Nah, dari sini kan bisa kita lihat juara itu tidak kekal, ya. Apapun bisa terjadi di pertandingan. Dan apapun bentuknya, ketika di pertandingan mau dia mainnya bagus, mau mainnya jelek, yang pasti dituntut dia untuk menang, bukan dipastikan bermain untuk main bagus. Kalau untuk main bagus, ikut ke TGR, mainnya harus bagus. Kalau di pertandingan fighter, kita dituntut untuk menang, walaupun menangnya 1 poin, ya, walaupun menangnya mainnya jelek, pasti menang. Karena orang taunya yang ditanyakan menang atau kalah, tidak ditanyakan mainnya bagus atau tidak, ya. Jadi apapun caranya kita harus menang, dengan catatan menangnya sportif, ya. Nah, balik lagi ya ke untuk menjaring atlet-atlet muda tadi. Ya, para pengurus juga banyakin jam terbangnya para junior-juniornya juga. Nah, jadi harapan saya buat para atlet, ya, tumbuhkan mental untuk selalu bersaing, ya, untuk selalu mengalahkan siapapun, bahkan itu idolamu. Jadi kamu harus mempunyai mental yang kuat, ya, supaya bisa menjadi seperti idolamu, bahkan bisa menjadi mengalahkan idolamu, ya. Dan juga koreksi juga buat para pengurus, ya, kalau misalkan para seniornya tidak dipertandingkan, ya, hanya di pertandingan tertentu, jam terbang mereka akan kurang. Lebih bagus lagi mereka banyak lapis, ya, misalkan senior ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, banyak, bagus dilapisin, latihannya dibareng-barengin biar mereka bersaing di latihan. Ya, dengan adanya lapis seperti itu persaingan semakin ketat. Kalau dia males, ya, kalau dia nggak latihan, boleh dicoret, digantiin lapis 2, banyak hal-hal seperti itu. Dan bahkan juga ada atlet yang tidak diandalkan, malah dia yang berkembang, yang maju. Karena apa? Karena dia mempunyai mental yang kuat. Dia ingin membuktikan. Ya, bagaimana pendapat kalian? Itu terserah, ya. Opini kalian silahkan berkomentar di bawah. Bagaimana? Apakah kalian setuju pertandingan Porprov, pertandingan daerah itu dibatasi umurnya? Kalau saya pribadi, ya, seperti yang saya bahas tadi, saya kurang setuju kalau pertandingan Porprov itu dibatasi usianya. Lebih baik usianya memang sesuai dengan pertandingan ke jenjang berikutnya, seperti prapon maupun pon, ya, usianya harus disamain. Ya, itu saja sih, ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini pendapat saya pribadi, ya. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak, ya, ini namanya sharing-sharing, ya. Sharing-sharing. Kalau memang yang saya sampaikan itu bagus, ya, boleh diambil, ya. Jika bisa menjadikan motivasi, alhamdulillah. Kalaupun memang tidak sesuai apa yang saya sampaikan dengan pendapat teman-teman sekalian, ya udah, jadi ini nih sharing-sharing aja, ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.